Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran matematika. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan mendapatkan ilmu yang barokah. Dan kalian juga masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Untuk pertemuan hari ini masih di bab 2 yaitu koordinat kartesius. Ini ya, pengertian bidang koordinat kartesius sudah kita bahas. Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y juga sudah. Posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B sudah. Kemudian sekarang yang akan kita bahas adalah posisi garis terhadap sumbu X dan Y. Kalau kemarin kita titik ya, sekarang kita posisi garis terhadap sumbu X dan Y. Posisi garis terhadap sumbu X dan Y. Nah, posisi garis terhadap sumbu X adalah sebagai berikut. Nih ya, posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Posisi garis terhadap sumbu adalah sebagai berikut. Sejajar dengan sumbu X atau tegak lurus dengan sumbu Y. Sejajar dengan sumbu X, berarti garis yang sejajar dengan sumbu X yang ini ya. Sejajar dengan sumbu X, berarti dengan sumbu Y-nya itu tegak lurus. Garis disebut sejajar dengan sumbu X jika setiap titik yang dilalui garis tersebut mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu X. Garis yang sejajar dengan sumbu X membentuk sudut dengan sumbu Y sehingga disebut juga tegak lurus dengan sumbu Y. Kalau yang kedua, sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus sumbu Y. Yang ini ya. Sejajar sumbu Y. Kalau sejajar sumbu Y berarti dengan sumbu X-nya tegak lurus. Garis disebut sejajar dengan sumbu Y jika setiap titik yang dilalui garis tersebut mempunyai jarak yang sama terhadap sumbu Y. Garis sejajar dengan sumbu Y membentuk sudut dengan sumbu X sehingga disebut juga tegak lurus sumbu X. Nah, ini sekali lagi yang pertama, ini sejajar sumbu X, berarti dengan sumbu Y tegak lurus. Kalau gambar yang kedua, sejajar sumbu Y, berarti dengan sumbu X-nya tegak lurus. Nah, yang ketiga adalah memotong sumbu X dan sumbu Y. Garis disebut memotong sumbu X dan sumbu Y jika saat garis diperpanjang maka muncul perpotongan antara garis dan sumbu dari sumbu X maupun Y ya. Nah, ini yang garis yang memotong sumbu X dan Y. Dia berpotongan. Maka ini disebut garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Itu ya, itu garis sejajar. Kemudian ada yang berpotongan, ada juga yang tegak lurus. Silahkan kalian tulis, kemudian kalian kerjakan latihan soalnya. Kalian gambarkan titik-titik ini, titik A 3,2, B 3,6, dan C min 5,2 pada koordinat kartesius. Bisa di buku berpeta ataupun di buku biasa. Kalau di buku biasa skalanya itu yang betul ya, yang rapi. Nah, diketahui titik A 3,2, B 3,6, dan C min 5,2. Kalian tentukan titik A-nya. Misalkan di sini titik A-nya 3,2. Kemudian titik B-nya 3,6. Tiga koma min 6 di sini ya. Tiga koma min 6. Kemudian titik C-nya min 5,2. Nah,
Setelah itu gambarkan garis yang melalui titik AB. Berarti kalian gambar titik. Tadi titik A, titik B, titik C. Berarti kalian gambar garis dari titik A ke titik B. Gambar garis. Kemudian bagaimana kedudukan garis AB terhadap sumbu X? AB terhadap sumbu X. Berarti jawabannya adalah tegak lurus. Bagaimana kedudukan garis AB terhadap sumbu Y? Kalau terhadap sumbu Y dia sejajar. Nah, nanti gambarkan garis melalui titik AC. Kalian gambarkan lagi AC. Jadi membuat seperti ini koordinat kartesiusnya cukup 1 saja. Ya. Nah, menggambarnya cukup 1, baru nanti dijawab soal-soalnya. Nah, itu ya. Silahkan kerjakan latihan soalnya untuk pertemuan selanjutnya. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.